Oke, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Ya, apa kabar kalian semuanya? Baik, oke. Shalom untuk kalian yang berada di rumah yang mengikuti ibadah melalui video ini. Oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti ibadah secara tatap muka maupun secara online bagi teman-teman kami yang ada di rumah. Sertai ibadah ini dari awal sampai pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua doa kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, semuanya berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ayo kita nyanyi joget sama-sama. Karena lagu ini lagu yang ceria. Yesus kekasih jiwaku. Boleh tepuk tangan semuanya. Yang tahu lagunya nyanyi yang semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. ya, sebelum kita masuk ke ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi seperti rusa rindu. Kita rindu aliran sungai kehidupan. Kita rindu Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Tuhan, biarlah melalui pujian ini
kami boleh sungguh-sungguh memaknainya di dalam kehidupan kami. Tuhanlah segalanya, Tuhanlah yang berarti di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam kesempatan hari ini kami boleh hadir bersama. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami. Kami mau membuka hati untuk menerima firman ini. Tuhan berkati kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Salam. Apa kabar? Masih semangat? Ya. Kita bersyukur di dalam hari-hari yang kita lewati, Tuhan masih memimpin kita sampai hari ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, tapi jangan sampai membuat kita loyo, membuat kita tidak semangat. Kita membuka firman Tuhan, satu ayat saja. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Ini ayat yang sudah seringkali mungkin saudara dengar. Filipi 1:21 saya akan bacakan buat kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara sekalian, berbicara tentang kematian dan kehidupan memiliki jarak waktu yang begitu dekat. Bisa saja 1 menit sebelumnya manusia mengalami kehidupan. Tetapi setelah 1 menit itu manusia mengalami kematian. Bukan 1 menit saja. Bisa saja 1 detik atau 1 detik manusia mengalami kehidupan. Setelah 1 detik itu manusia mengalami kematian. Nah, saudara sekalian, kematian itu merupakan misteri dan engkau tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Dan kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal orang kaya atau orang miskin. Semua manusia akan mengalaminya. Dan saya mau kasih tahu Anda bahwa hari-hari yang kita lewati bisa saja menjadi hari yang terakhir di dalam kehidupan kita. Sekarang ini banyak orang mati karena kena COVID di seluruh dunia. Bayangkan. Tadi saya katakan bisa saja hari-hari terakhir itu adalah hari-hari yang kita lewati, itu adalah hari yang terakhir dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan kita merasa takut. Jangan kita merasa takut menghadapi kematian. Kapanpun kematian itu datang di dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Amin. Nah, saudara sekalian, melalui firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita, mengingatkan kita, ada satu harapan yang luar biasa. Ungkapan iman Rasul Paulus. Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi kematian itu adalah awal dari babak baru yang kita siap menghadapinya. Karena setelah kematian ada kekekalan. Sekali lagi saya katakan, setelah kematian ada kekekalan. Berarti kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kehidupan dalam dunia adalah masa persiapan. Masih bernapas kan di sini kan? Masih ya? Ya, kalau Anda masih bernapas, berarti Anda masih hidup. Ya. Kalau saya masih bernapas, berarti saya masih hidup. Nah, hari ini saya masih hidup, saya masih bernapas, berarti saya masih ada kesempatan. Perhatikan baik-baik. Masih ada kesempatan. Saya masih hidup, berarti saya sedang mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Nah, berbicara tentang kematian. Kematian itu artinya
sudah tidak bernapas lagi. Ya. Sudah tidak bernapas. Nah, ketika kita mati, berarti kita siap-siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi keputusan kita pada saat kita masih bernapas tadi, masih hidup. Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, perhatikan baik-baik. Rasul Paulus tidak mengatakan mati adalah keuntungan. Dengar baik-baik. Rasul Paulus tidak mengatakan mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Karena tidak semua kematian itu adalah keuntungan. Kamu harus garis bawahi di sini. Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang sangat penting. Dikatakan apa? Hidup adalah Kristus. Barulah muncul kata mati adalah keuntungan. Nah, ketika kita masih hidup, kita masih memiliki napas, di saat itulah ada kesempatan untuk kita mengambil keputusan, mempercayai Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan. Dan ketika kita mati adalah keuntungan. Apa? Kenapa kok dikatakan keuntungan? Kenapa kita harus mempercayai Kristus? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, dengan terang benderang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, perhatikan ayat yang Rasul Paulus ungkapkan ini, kata-katanya ini sangat berhubungan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Selama engkau diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini, dan engkau dan saya tidak tahu kapan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Sudah siapkah Anda? Saya katakan, kapanpun saya mati, saya siap. Tapi saya yakin manusia tidak seorang pun, ya, kecuali orang tua sudah bosan hidup. Tapi kalau anak muda, anak remaja, semua kita mengatakan, saya jangan mati dulu lah. Betul nggak? Nggak mau kan mati kan? Kecuali orang tua yang sudah tua 100 lebih umurnya, dia udah bosan biasanya, udah cepat-cepatlah saya katanya kan. Nah, tapi di bawah itu rata-rata orang mengatakan saya tidak mau mati. Tapi mati itu akan terjadi kepada setiap orang, betul tidak? Nggak nyangka, umurnya nggak peduli, baik dia bayi maupun remaja, pemuda, orang tua pasti akan mati. Jadi pertanyaannya, ketika kematian itu datang, Anda dan saya sudah siap apa tidak? Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Kristus ada harapan, kepastian keselamatan. Itulah dikatakan Rasul Paulus, kematian yang menguntungkan, kematian yang berbahagia. Karena apa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus ada jaminan kepastian keselamatan di dalam kerajaan sorga. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara, berdiam dirilah, berdoalah. Sekali lagi saya katakan bahwa kematian dan kehidupan itu memiliki jarak waktu yang begitu dekat. Tidak tahu kapan kematian itu bisa datang kepada diri kita. Karena kematian itu adalah sebuah misteri. Tetapi jaminan firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Ketika engkau hidup dalam dunia ini,
Ketika engkau masih memiliki napas, berarti itu adalah kesempatan untuk engkau mengambil keputusan. Supaya kematianmu nanti, kematian kita tidak akan sia-sia, tetapi kematian yang menguntungkan, kematian yang berbahagia. Jangan lewatkan waktu ini. Jangan sia-siakan waktu ini. Akui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupmu. Karena Kristuslah satu-satunya yang telah menebus manusia dari dosa. Dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mereka akan memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Hari ini bagi kita semua yang belum yakin akan keselamatannya, percayakan itu semua kepada Tuhan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu-ragu, terima Dia. Saat ini engkau mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini juga engkau sudah memperoleh kerajaan surga itu. Dia mengampuni dosamu. Dia mengasihi engkau dengan kasih-Nya yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Ketika kami hidup, kami mau percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Tuhan Yesus. Dan kami mengamini setiap kami yang percaya kepadamu, jika kami mati meninggalkan dunia ini, kami memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tempat yang kudus, tempat yang indah, tempat Allah bertahta, dan kebahagiaan kami dapati selama-lamanya nantinya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur buat firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.